Mas, ngapain? Mau syuting? Oh, syuting apaan? Oh, udah on ya? Udah. Halo friends, kembali lagi di Arloes and Friends. Pasti asik! Sore ini saya menyambangi rumah salah seorang sahabat saya, seorang musisi, vokalis, anak band yang merajai tahun 2000 dan sempat menghilang dan sekarang kembali lagi dan lagu-lagunya viral lagi. Lagi dirindukan banyak orang dan sebentar lagi juga lagi mau merilis album baru. Siapa dia? Ini lagunya saya bocorin. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku. Kita di rumah Pasya Biru. Pasya ungu dong, Pasya ungu. Hah? Pasya Apa? ungu. Tapi kan sama-sama warna. Iya, beda. Tetap, iya tetap rumah Pasya ungu. Ayo guys, rumahnya asri, tidak terlalu besar tapi ditatap dengan penuh rasa artistik yang tinggi. Assalamualaikum. Ada bel, ada bel. Oh, ada bel. Nggak bunyi. Sopo? Ganti baterai nanti. Sopo? Halo, Sopo? saya. Loh, saya? Dari mana saya? Waalaikumsalam. Segar sekali. Mas, saya dari mana? Saya mau menjelaskan dulu, saya udah aman, udah menjalani protokol kesehatan. Boleh buka masker ya? Boleh dong, boleh dong. Mas Basa boleh buka baju? Jangan. Masker aja. Lagi santai? Banget. Saya datang bersama teman-teman dari seluruh Indonesia di acara Arlaso and Friends. Wah, alhamdulillah. Mengunjungi friends-nya Arlaso. Namanya Pasya apa? Biru. Pasya ungu, Re. Ini di sini terus ya? Gini terus ya? Masuk dong, masuk dong, masuk dong. Masuk. Waduh. Monggo, silakan. Ini apa namanya? Istilahnya ini apa nih? Ini kalau bahasa apa? Bahasa arsiteknya sih katanya foyer. Foyer. Tulisannya foyer. Nah. Mohon maaf saya boleh di kanan. Kenapa emang Mas? Angle-nya ya? Kenapa Poni, emang? poni. Oh, poni penting ya? Ini penting. Angle ya? Aku mau lihat nih Ya. foto-fotonya. Ya. Ini pasien ini juga, mohon maaf, mengalami 2 kali berumah tangga ya. Ya. Anak banyak. Ya. Ada berapa? Ada total 7. Hafal semua namanya. Hafal dong. Apalah. 1. Kisya, Ya. Syakina, Nasya, Dewa, Nah, Sultan. sebentar, siapa namanya? Dewa, tak tertahan, berdiam diri. Versi Anan. Yang namanya Ari ada nggak? Dewa, Sultan, Raja, Princess. Coba, yang Dewa lahirnya tanggal berapa? Dewa itu 22 Desember. Tahu? Random ya? Tahu. 22 Desember 2011. Kisah? Kisya 20 Mei 2004. Princess? Princess 21 April 2017. Masuk, ayo. Monggo. Ini dia ini ya. Iya. Aduh, tuh. Rupanya, ya Pasya ini selain produktif di musik, ya, produktif di bidang-bidang lain seperti politik, ini sukses juga. Terus ya banyak hal yang dikerjakan ternyata. Produktif juga membuat anak. Produktif dan subur ya. subur, ya. Tapi masih keren lu, Iya. bener lu. Iya. Usia berapa sekarang Pasya? Sekarang 42. 42. Ya selisih sama aku nggak jauh. Nggak jauh lah. Aku 40. 40 apa ya? 40 maksudnya sisanya apa? 48. Iya. Yang princess aku tebak yang ini ya. Iya. Yang paling besar Kisya yang mana? Nih. Oh Kisya ini. Yang Dewa yang mana? Oh ini nomor 4 ya. Iya. Tuh aku aja langsung apa. Yang nomor 2 tadi lupa tapi. Jadi sebenarnya nggak ada nomor 4. 2 sulung, dua anak pertama. Iya. Kan Dewa juga anak pertama. Paham nggak? Loh, sebelumnya kan anak pertama, Kisya. Nah, terus Dari istri yang pertama. Bu Adel lahirnya anak pertama Dewa. Oh yang di pangku ini. Iya. Tapi dari yang Dan pernikahan kalau pertama. total semua ya ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Luar biasa semuanya masih rukun. Ini bisa jadi contoh teman-teman. Iya. Nah, Mas Pasya, Ya, Adinda. siap. Dia kalau manggil saya di mana-mana selalu Kando. Kando. Artinya apa sih? Kan kakak. Oh, ini kan udah selain 5 tahun menjabat, tentunya di masa pandemi ini kan juga kita semua musisi jarang manggung. Betul. Kira-kira masih hafal nggak sih judul-judul lagu? Apa? Lagu-lagu ungu. Masih lah. Coba ya kita tes ya. Aku acak ya. Ya, Yang pertama yang aku nyanyikan tadi. coba. Yang tadi ini. Oh, itu nih. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku
tinggalkan dirinya. Dan Demi waktu yang bergulir di sampingmu. Stop. Itu judulnya apa? demi waktu. Oke. Kalau kekasih terang? Gelap, kekasih gelap. Kekasih gelap. Sebentar. Kenapa dikasih nama kekasih gelap? Tanya Enda. Enda yang paham. Telepon Enda Urusan sebentar yang ya. gelap-gelap itu Enda. Oh Enda, kalau Bang Pasya? Saya Remang-remang? enggak. Kekasih remang? Iya, iya. Mati lampu. Saya seperti mati lampu. Oh iya, itu luar Seperti biasa. mati lampu. Iya sayang. Wah, anak band bisa juga lagi Lu tahu dong. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Mantep Ya ya kan? nih. Masih inget lah. Kalau Pasya tuh sempet tahu nggak sih lagu-lagu Aku atau Dewa? Oh, bukan tahu lagi tuh mah. Big fan, Bala Dewa. Saya ini Bala Dewa. Ada lagu Dewa yang berbau gunung nih. Mahameru. Bisa? Mahameru bisa dong, tapi nggak setinggi. Iya, Kita refnya yang itu, aja. refnya? Mahameru berikan damainya Di dalam beku arca pada. Itu yang saya cari-cari. Oh, artinya apa? Berku. Beku. Jadi arca pada beku itu arca pada. cuacanya beku. Saya dulu nyanyinya gini, bercuaca parah gitu. Bener. Enggak, itu. Di dalam beku arca pada. Oh. Mahameru. Iya, iya. Berikan Dulu kan damainya. maaf, dulu kan beli kasetnya bajakan. Jadi liriknya Jadi nggak ada enak. teksnya? Iya. Lagu saya dong solo itu kan Dewa. Kalau Dipecat. kalau Ari Lasso ya semua lah, hampir semua suka lah. Yang video klipnya yang di kursi roda itu. Penjaga. Bukan. Tadi. Bayangkan Itu bahaya itu. bilang Engkau datang, ku peluk, bahagiakan kamu. Aku. Kan yang ini untuk orang. Masa sama. Masa belum lah. Ya semua suka lah lagu-lagunya Iya, Bang iya, Ari iya. suka. Ngikutin lah kita, karena kita kan sebagai musisi juga perlu referensi. Betul. Wah, Ari Lasso keluarin albumnya kayak apa nih? Kita pengen dengerin. Oh kayak gini. Oh. Akhirnya kita jadi, loh ngapain kita bikin musik sulit-sulit? Loh Ari Lasso bikinnya gini-gini aja kok enak gitu loh. Sampai kayak gitu kan kita bedah. Maksudnya gimana? Kita bedah. Enggak maksudnya musiknya ringan gitu loh. Simpel, nggak Yang perlu penting ribet-ribet nyampe. yang. Betul, Iya. betul. Kayak Misteri Lain kan, aku Iya, masih di sini. Sederhana. Iya, betul. Orang nyanyi gitu loh. Iya. Yang penting pesannya nyampe. nyampe. Ini ada kursi. Bang Ari mau duduk. Ayolah kita duduk lah. Biasa lah. Ini cap-cip loh. Biasa ini, apa? Pinggang agak-agak. Iya. Gara-gara pinggang kan kemarin kamu gantiin. Iya. Oh, iya. Alhamdulillah ya Allah. Pasien ini termasuk kamu dapat berkah dari cek Iya. Semuanya ada di rumah. Ada. Bu. Mas Ari. Ibu. Mas Ari nggak mau ganti posisi, Mas. Oh iya betul. Sini loh. Dicubit loh. Dicubit loh. Lagi dong. Hai Abang. Apa kabar? Ya ampun. Ya sehat ya. Sehat-sehat. Kedatangan vokalis legend ya, Dad? Iya. Waduh. Enggak heran. Ibu, kalau- sebelum mulai dong. Lagu Dewa dan lagu Ari Lasso yang mana? Dewa. Aku sukanya yang BCL sama Abang Ari. Oh, yang solonya. Iya, yang solo. Coba bilang lagunya. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keadaan. Wih. Nggak heran ya, beneran nggak heran nih. aduh. Masya segar. Karena yang di samping ini luar biasa loh. Sudah melahirkan berapa? 4 kali. 4, Abang. Badan terjaga. Ini Iya. menjadi pesan untuk teman-teman bahwa iya loh itu penting. Jadi tetap hangat gitu. Betah. Biasanya Ya, cabut. Marah nih, marah. nah, sedikit nih mau bahas anak band, musisi. Iya. Terus kemudian transformasi menjadi seorang pimpinan daerah, menjadi seorang eksekutif. Iya. Itu gimana tuh? Sebenarnya apa ya? Hampir tidak ada yang berbeda sih Bang Ari, karena konsep pemerintahan dengan
kita yang katanya hari ini di industri bola itu sama-sama berikan pelayanan. Oke. Nah, bedanya kalau kami ini di pemerintahan itu dibiayai negara. Kalau dulu melayani fans, Melayani fans, sekarang melayani seluruh masyarakat. kayak gitu. Kalau boleh jujur, nyaman mana? Jadi Sekarang? pejabat masyarakat, pejabat pemerintah atau Jadi musisi? ya kalau kita mau kalau jawaban serius ya, kalau kita mau get involved untuk membuat perubahan di negeri ini dalam bentuk apapun, meskipun tidak semua, ya harus jadi pejabat. Kalau ditanya zamannya mana, nyaman jadi pejabat. Kalau pejabat kan bisa sambil nyanyi nggak bisa sambil pejabat. Ini nyalon lagi nih berarti nih? Belum, masih kurang lebih 3 tahun lah nunggu dulu. Oke. Fokus dulu Mas lah Ari ya. nggak kepengen mas? Hah? Apa? Nggak kepengen mas Ari? Aku tuh udah nyalon. Nyalon apa, Mas? Tadi pagi gue nyalon. Serius ini. Itu beda ya? Rambut, itu rambut. Loh, tapi kan yang penting nyalon kan kamu nanya, Mas Ari tertarik apa enggak nyalon? Ya tiap seminggu 2 kali nyalon. Padahal yang terakhir lebih murah ya. Kalau Adele sebagai seorang istri pendamping, lebih tenang mana, lebih nyaman mana mendampingi Pasha yang seorang penyanyi, anak band atau Pasha yang pejabat Jujur sih eksekutif? kalau waktu jadi anak band sering ditinggal-tinggal bang, ya Deg-degan kan? ya? Deg-degan. LDR juga sih pas Maksudnya jadi. apa tuh? Iya, gitu kan. Kangen ya. Tapi kalau jadi pejabat kan udah tahu, terus juga kalau misalnya mau Sering nanya, mendampingi. Iya, sering mendampingi, terus juga Habis kerja pulang ke rumah. Iya, betul. Kalau dulu habis kerja kemana? Ya, nggak tahu kan, soalnya jauh. Jadi ternyata ini jawaban jujur yang menarik yang bisa jadi pelajaran juga. Bahwa ternyata menjadi pejabat pemerintahan itu juga bisa menimbulkan kenyamanan di keluarga. Kalau anak band tuh kayaknya suka kuyut. Ini tadi ngobrol-ngobrol awal dengan Pasha dan Adele seru banget. Jangan kemana-mana, masih ada yang lebih seru lagi. Tetap di Ari Lasso and Friends. Pasti asik! Pasti asik. Asik kan? Masih di Ari Lasso and Friends. Pasti asik! Pasti asik. Pasha, ini kita Ya. sekarang berada di ruang apa ini? Ini apa sih? Ruang TV sih, ruang keluarga, aja. ya. Keluarga. Ini ditata dengan ini kayaknya andilnya Adele banyak nih. Iya. Ya, karena terasa hangat seperti Adele kan hangat. Kalau Iya, kamu iya. panas. Bukan dingin ya? Bukan, panas aku dari tadi nih. Keringat Gerak. deket kan. Begitu. Aduh, Kalau panas harus ada yang mendinginkan Mas Ari. Iya. Kan pejabat suka. Kita boleh sambil duduk? Ya, silakan, Ngobrol ya. silakan. Loh, apa? Oh ini tangga. Ini maksudnya apa ini? Ini apa? Distancing. Maksudnya gimana sih? Ya kalau naik ini nggak boleh nginjek ini. Biar ada TikTok gitu loh. Aduh. Ting, dang, gini. Kalau distancing kan antar orang. Antar orang. Ini antar kaki. Tangga, makanya ini yang masang siapa sih sebenarnya? Saya nggak masang loh. Ini namanya foot distancing. Jadi kalau aku gini, ini nggak boleh diinjak. Boleh. Gini. Iya. Ya, gimana? Awas. Ini agak berbahaya ya kayaknya kalau untuk aku. Pasti aku boleh lah ya. Boleh dong. Dikit boleh ya, dong, dikit iya. ya. Nah. Aduh. Unik juga ini. Ya rumahnya seginilah apa Bang Enggak Ari. apa-apa, yang Hah? penting nyaman Homey, ditinggali. ya. Iya, homey. Seperti pasangan ini selalu hangat. Pasti Adele. Ya. Iya. Ini tadi kan Pasha dan Adele udah berumah tangga 10 tahun ya. Iya. Anak juga 4. Iya. Tapi tampak masih tetap hangat. Apa nih resep-resepnya? Aku mau nanya Adele dulu. Apa dong, Bu? Resepnya ya, yang paling ya yang pertama harus saling pengertian, terus juga komunikasinya harus terjaga. Apalagi kemarin kan sempat LDR-an ya Mas Ari, aku 5 tahun tuh, maksudnya aku kan bolak-balik karena anak-anak kan kebetulan di sini di Bogor juga ke bolak-balik. Jadi ya komunikasi kita yang selalu baik. Terus juga kalau misalnya memang pas lagi ketemu bisa quality time, ya misalnya makan bareng gitu atau kayak gimana ya. Pokoknya yang apa ya, jangan bikin masalah. Biasanya kan suami tuh seneng banget nggak dirempongin sih sebenarnya ya kan. Jadi aku tuh jarang banget tipe orang yang suka nelfonin di mana sama siapa kayak gitu-gitu. Aku tipe orang yang percaya apa yang dilakukan suami. Malah Mas Pasha yang rempong sebaliknya. Sebaliknya. Rempong-rempongan kita, Bang. Jadi kamu sering nanya di mana Iya, kamu gitu-gitu ya? Ya enggak, maksudnya apa kalau Berapa kali sehari? Adele tuh kalau misalnya mau kegiatan pasti kasih tahu. Tahu. Aku Tanpa dia mengejar. kesini. Terus ya aku tanya yang kawal siapa, yang jaga siapa. Nah, kalian ini kenal sendiri Enggak, jadi gara-gara Pasha menjadi salah satu penumpang atau ada yang kenalin? enggak, jujur Adele kenal, malah dikenalin sama temen, sama salah satu profesi juga, dia pramugara gitu. Oh, jadi awalnya gini, kalau bisa diambil kesimpulan,
Pasha itu lebih senang bergaul dengan pramugara awalnya. Gitu. Pramugaranya itu kenalnya juga di pesawat. Jadi dia gini loh, Mas kalau bikinin aku album, lagu, aku kenalin sama teman aku baik deh, cantik apa sih begitu. Maksudnya tuh Ini Adele. dijual ya, Mas? Agak Agak bener. Iya. Ya kan aku juga posisi single. Iya. Terus Adele juga posisi single mungkin waktu itu kan ya yang tahu kan temennya gitu loh. Mungkin karena dia tahu Adele juga orangnya begini. Kayaknya Mungkin mau cocok ditemuin nih. sama ditemuin Tapi sama Adele ngefans nggak waktu itu sama Pasha? Enggak. Karena juga ada juga jarang nonton TV kan, Mas, kerja terus gitu kan. Adele tuh penerbangan luar negeri, Bang Ari. Tapi tahu Ungu. Tahu sih lagunya, tapi nggak yang Nggak pernah siapa sih ketemu. vokalisnya gitu dan nggak pernah ngeh banget ini Pasha Ungu gitu kan. Tiba-tiba kaget pas Kalau gua aja dia enggak berarti Adele langsung dia enggak tahu. Terus kata ibu tadi ibu kan suka Ari Lasso. Ya sama Dedi aja ibu enggak nge iya berarti kan Ari Lasso setelah apa lagi? Enggak bercanda. Bercandanya agak berbahaya ya. Ya kan semenjak sama Dedi aku jadi suka musik, jadi suka dengerin kan. Jadi aku suka lagunya Mas Jadi Ari ada Lasso. pengaruh baik. Iya. Ini aku akan video callan dengan Mas yang tadi menjadi penghubung. Yang bener. Kita udah lama ini banget gak ketemu loh. Kalau Aku semenjak udah di ketemuan sama Mas Pasha, Udah aku nggak pernah ketemu, kabar-kabaran? nggak pernah telepon-teleponan dan nggak pernah terbang bareng. acaraku ini, Eras and Friends ini memang melibatkan tim survei yang kayak Hebat. National Geographic. Keren banget. Kita itu punya jaringan seru di sih kalau sampai seluruh beneran nih. Indonesia. Beneran. Hebat. Sini guys. Coba. Halo Oh Mas my God. Eldoni. Mas El! Mas Ya El. ampun, Ya Mas bener kan? El, ya ampun, apa kabarnya? Udah kumisan sekarang. Ini tadi masih jadi misteri nih, jawaban mereka berdua agak belibet. Apa yang menggerakkan Mas El untuk menjodohkan, untuk memperkenalkan Pasha dan Adele? Ya kebetulan kan Adele ini di junior saya waktu di perusahaan ya. Kemudian saya terbang ke Palembang. Saya membawa grup Ungu dan teman-temannya Mas Pasha ini ke Palembang. Jadi saya kebetulan di situ sama Mas Pasha. Karena Mas Pasha mau ke toilet, saya kebetulan lagi standby di belakang. Terus? Sama matanya tertuju sama teman saya yang cantik itu. Saya bilang, Mas, suka sama dia. Jangan Mas, nggak sejalan, saya bilang gitu. Nanti kalau mau saya kenalkan sama teman saya punya lebih cantik, lebih oke. Kemudian saya kontak Adele. Setelah landing di Palembang, saya Iya dia. mau saya kenalkan nggak sama Pasha Ungu. Adele nggak percaya. Yang bener Mas, Pasha Ungu bener. 3 hari kemudian dia nggak ngasih kabar saya lagi. Dan setelah 3 hari kemudian dia telepon saya, Mas bener Pasha Ungu, bener. Kamu tertarik deh, saya bilang gitu. Boleh lah kenalin. Baru saya kasih nomornya PIN BB ke Pasha dan Pasha suruh ngasih PIN BB ke Adele. Kemudian mereka baru menjalin hubungan. Mas, katanya dulu Adele sering curhat ya? Adele sempat ada mau nangis gitu kan. Setelah setengah berlari, Mas El, Mas Pasha, kenapa Mas Pasha? Saya bilang gitu. Udah nggak pernah kontak Adele lagi, udah susah dihubungin. Ah masa sih? Saya bilang gitu. Nah, saya dari situ saya tahu kontak dengan PIN BB-nya Mas Pasha. Mas serius kayaknya sama Adele, saya bilang gitu. Karena Adele banyak yang ngincer nih. Waktu itu masih muda ya. Makanya saya kontak Mas Pasha, Mas kalau serius cepat lamar Adele sekarang. Saya bilang gitu. Setelah itu baru Mas Pasha datanglah ke Adele. Ya nggak lama mereka melakukan pernikahan ya alhamdulillah ya. Pasti ada yang mau disampaikan nggak? Itu semua bener ya? Yang pasti Bang Eldon ini sosok yang sangat punya peran dalam hubungan kami berdua gitu loh. Iya. Terlepas memang Memang berjodoh. ya maksudnya intensitas pertemuannya memang boleh dikatakan jarang sekali, tapi ya karena Mas Eldon inilah kita hari ini bisa menikah, bisa punya 4 anak sekarang, bisa wah segala macam lah hari ini gitu. Mas Eldon. Dan harus ketemu nih, Bang El, kita harus ketemu lagi nih. Mas Mas Eldon, El, kita aku harus minta ketemu. nomor teleponnya Mas El ya. Mau ngapain? Mau dijodohin juga? Lo ngawur. Oh, jodoh Mas. Aku mau terbang. Oh, terbang. Oke. Terima kasih Mas El. Makasih aku udah save Bang El, nomornya Mas makasih, Bang Eldon. El. Ini Mas El, thank you. Nanti kita ketemu di rumah ya. Adele sama Mas Pasha Siap, sama siap, ya. siap. Thank you, Makasih. Mas. aku minta nomornya ya. Ternyata emang bener di dalam beberapa perjodohan tuh ada yang namanya Mak Comblang tuh ada. Tapi karena dia laki. Pak Comblang. Pak Comblang. Ya, mungkin Mas Comblang kan dia. Nih aku punya hadiah untuk Pasha dan Adele. Oh, apa ini? Hadiahnya. Wow. Bingkisan. Tada. Ya ampun, kesukaan aku, Mas. Jadi Hebat. sehebat-hebat apapun pencapaian Pasha dan bisa beli apapun juga makanan, ini tetap favorit Adele katanya. Bener nggak? Enak banget. Aku sempat denger menyentuh banget tentang nastar ini. Iya.
Dimana Pasya dengan segala gengsinya sebagai Pasya gitu loh, ungu gitu, terus malu dan terjebak dalam situasi. Iya, ini kejadian kira-kira kalau saya nggak salah ingat sih 5 tahun lalu lah. Udah cukup lama sih 5 tahun lalu Bu ya. Iya. Loh, udah menikah dong? Iya, Udah. pas lagi menikah Mas. Sudah Serius? Pasya ungu. Sudah, tapi sebelum menjabat? Menuju. Jadi lagi menunggu pelantikan. Iya, iya. Saya tuh kan tipikal suami yang sedapat mungkin apa yang diminta istri dan anak-anak selama itu rasional. Betul. Tidak pernah tidak saya penuhi. Semua kasih? Semua kita kasih. Nah, suatu hari Adele tuh pengen, Dad aku mau itu dong, mau beli kue kata Dad, gitu. Deddy Corbuzier maksudnya? Dedi aku, Dedi Pasya, manggil aku Dedi. Oh, Daddy. Daddy. Dad. Iya, iya. Tokonya? Sampai ke toko, udah mulailah Adele, toko roti. Iya. Toko roti. Ya masa beli nastar toko sepatu? Nah, maksudnya belinya itu tidak hanya nastar. Oke. Beberapa ada roti ini, roti itu, terus ada nastar terakhir diambil. Dit, aku juga mau ngambil nastar. Oh iya, nastar juga udah habis tuh di rumah, ya udah. Saya itu sambil Adele milih-milih sebenarnya antara sambil seneng nemenin sama sambil mikir, ini duit cukup gak ya? Maksudnya baik duit yang di debit, yang di ATM, ataupun yang di kartu kredit. Limitnya ya? Limitnya, aduh. Tapi saya pikir-pikir sebelanja-belanjanya Adele nggak lebih sejuta lah. Iyalah. Paling namanya juga roti-roti cuma paling iya. berapa ratus ribu, pikiran saya kan begitu. Udah, sampailah di kasir. Ini udah ngantri loh, kita tuh udah ngantri. Iya. Udah ngantri panjang dan sampai di kasir kan. Iya. Saya udah deg-degan itu. Ya Allah, mudah-mudahan ini cukup, mudah-mudahan cukup. Udah, dihitung-hitung itu jumlahnya nggak nyampe 400 ribu. Dan ternyata? Nggak nyampe 400 ribu. Saya bayar lah. Kalau di debit kan saya udah tahu. Iya kan? Isinya, berapa waktu itu? Jujur. Itu tinggal 180 ribuan. Sedih banget ya. Terus kartu kredit waktu itu setahu saya sudah saya pakai. Sudah habis limit ya? Cuma saya pikir mungkin kalau cuma 300 ribu masih bisa Iya, lah kali iya. ya. Dan saya kan ada kurang lebih 4 kartu kredit Iya, itu kan. Oh, kalau dia nggak bisa, saya yakin satu lagi bisa. Dicobain semua nggak bisa. Oh my Itu God. orang di belakang saya udah ngantri sambil lihat-lihat ini Mas Pasnya ngapain gitu loh buat lambat. Dan belum pandemi kan, artinya kan muka kelihatan loh. Iya kan? Muka jelas. Itu kartu udah bececet jadi kayak toko kartu, bukan toko kue. Kayak ini, sales kartu. Kartu. Gasak gesek. Gagal semuanya. Decline. Tapi kan yang lucunya, saya tertolong loh, itulah tertolongnya kita kalau public figure. Artisnya nggak, kasirnya nggak percaya aku nggak punya duit kan. Jadi dia kan kasirnya pikir, Biasanya kan nggak nyalain bisa mesin nih. dia. Iya. Rusak nih. Kayak mesin aku rusak gimana? Jadi aku, Kamu harus mencari orang itu dan berterima kasih. sudah jelas-jelas itu ditulis decline Pak. Empat-empatnya dites decline. Mas, saya juga pura-pura, karena dia ngomong itu saya pura-pura. Kok bisa ya? Pak, saya juga gitu. Jadi sama-sama drama dia juga. Padahal mungkin kata dia, ini orang udah gue tolongin. Tolongin nggak, masih belagu juga. Masih belagu juga nih orang kata gitu. Udahlah singkat cerita, coba kurangin ini. Nastar tuh mahal kan? Nastar tuh kalau nggak salah itu paling mahal, 120 ribu apa berapa nih? Coba saya kurangin, jadi sisanya kira-kira 200 ribu lebih lah. Taruh, ketolong. Bisa ternyata. Tembus ya? Tembus yang satu kartu kredit itu. Nah sementara ada tuh yang pengen itu nastar. Jadi sia-sia belanja aja sebenarnya. Saya pas pulang baru cerita, Bu. Oh, nggak ngaku ya? Aku ngaku. Tapi sebenarnya ngerasa nggak sih Del? Bahwa itu situasi yang sulit banget buat Pasya. Bahwa aslinya memang nggak ada duit. Sadar nggak sebenarnya? Iya sebenarnya Adele kan nggak tahu tuh ya, maksudnya ATM-nya ada apa yang nggak isinya kan Mas. Karena kan memang jatahnya Adele sudah ada setiap bulannya gitu kan. Tapi ya pas dia cerita kayak, aduh ya ampun kaget banget kok suami aku bisa sampai nggak punya uang. Tapi aku tuh tipe orang istri yang nggak yang gimana-gimana kan Mas. Ya malah ya udah saya nggak apa-apa lah. Istri saya ada duit. Oh, saat itu Pada Adele saat itu, siap pada sebenarnya. saat itu Ada. ada ya, kalau cuma berapa ratus ribu mah ada lah istri saya. Iya. Kan waktu itu sudah mulai baru-baru endorse-endorsean lah Bu ya. Jadi jangan bilang mau. Enggak, waktu itu baru. Lu harus sering bilang. Iya. itu Oh baru ya kan? endorse ya. Waktu itu kan masih baru endorse-endorse. Pernah dia endorse rambutnya? Belum. Pasya. Karena Pasya ini terkenal dengan transformasi rambut. Iya benar. Mana coba ini. Aku tuh inget banget dulu Pasya tuh gondrong waktu zaman Gemelayang. Itu masih Iya, zaman-zaman iya. gondrong ini. Segi. Wow. Berasa di barbershop ya. Nah, selamat datang di Pasya Barbershop. Ini tahun berapa ini? Itu 2000. Awal nih ya? Dua. Pasya Iya. Ungu awal Iya, ya? Ungu awal. Nah ini model Ari Lasso ini. Ini Atau Kak ada. Seto ini? Ini yang paling bertahan lama aku rasa ini ya. Iya. Ini sempat lama Iya. sekali, Umum, ini dan umum. ini ya. Umum, iya. Nah, ini. Ini pas yang udah nikah ya? Ini Kak? pasti terinspirasi sama Sule nih kayaknya. Bukan, Take Genji nih, Jepang. Jepang. Ini satu grup ungu pernah bergaya rambut itu. gini, Iya, ya kan? iya, Nah, benar. ini kapan nih? Itu waktu Ini syuting baru- video klip. Syuting video klip. Ada syuting video klip di sana lah musisi di Palu Ini sekarang. sekarang. Adele paling suka yang mana?
Ini yang waktu zaman-zaman masih pacaran, Mas. Cute ya. Iya. Pernah komplain nggak sama stylenya Pasya? Enggak Waktu sih, ngeband? kalau Adel mah suami kayak gimana aja. Soalnya juga maksudnya ada juga bukan tipe yang harus kayak gini, rambutnya kayak gini, enggak. Dan gue rasa Pasya emang pandai menempatkan diri dan Bener. mematuhi diri sih, nggak yang aneh-aneh bener. Betul. Nah, Pasya, ini kan sempat jadi Iya. ya Viral ya. viral gara-gara ditegur ya. Iya. Pasya menyikapi itu gimana? Ya memang alasan saya waktu itu kan untuk syuting. Kebetulan kan Bang Ari saya waktu di Palu itu kan adalah kita dorong Project ini, ya? kita dorong project musisi-musisi lokal. Terus saya juga ambil peran dalam video klip itu sendiri. Nah saya berpikir biar beda gimana ya? Biar menarik ya. Biar menarik lah gitu kan. Ya iseng lah saya. Ini juga belum selesai warnanya Pak. Ini yang paling murah, baru di bleaching doang, belum diwarnain. Belum diwarnain. Harus sudah masuk kantor. Itu, jadi saya tanya, ada yang mau sponsorin nggak? Iya Pak, tapi saya cuma bisa bleaching doang, jadi belum diwarnain. Ini yang paling murah. Harusnya tadinya mestinya dikuningin, ya dicat kuning ya. Iya. Ini kan baru di bleaching. Ini baru dihilangin warnanya nih. Dihilangin warnanya. Udah sebelum stop gini aja udah bagus. Saya bilang gitu. Ternyata langsung cat hitam. Langsung cat itu. Langsung dibotakin. Memang cuma buat tulangnya. syuting doang. Besok langsung saya botakin. Ada lagi? Wow. Ini apa? Nah ini hostnya. Kita sama-sama. Iya. Tapi Banyak kayak. Iya, ini sama kita seangkatan, tapi tahun 90-an. Iya. Ya sudah ya. Oke guys, makin seru banget ngobrol-ngobrol sama Pasya dan Adele. Tetap di Erlasu and Friends. Pasti asik. Sekali. Mas. Udah mulai, Mas. Mas Ari udah mulai. Masih di Erlasu and Friends? Pasti asik. Pasya, Siap. ini masa-masa pandemi ini kan kita pergerakan kita sangat terhambat ya. Iya. Akhir-akhir ini di rumah kayaknya lagi mempelajari sesuatu. tuh. Nyari kesibukan aja, nyari Apa namanya? Wing apa ya? Wing Chun. Wing Chun. Kok belajar Wing Chun kenapa? Nyari sehat, nyari bugar aja. Rasanya gimana? Seger. Boleh Seger banget. ajarin dikit. Wah, baru sekali doang latihan. Ya, aku pengen- ada sih aku kan- dasarnya. aku kan- dasarnya. Jadi Ntar aku berdiri aja loh, selesai. kenapa? Ini gimana? Udah. Tai Wing Chun itu dia sebenarnya Olahraga perempuan. central attack, central Oke. defense. Semua pertahanan dan penyerangan tuh diawali dari center. Center tuh tengah ya? Nah, misalnya kayak gini nih. Ini ada yang seperti sama Sivo kemarin. Ini namanya Tansao, Tansao, Bongsao, Bongsao, Fuksao. Fuksao. Nah, misalnya gini. Ibu coba gini nih. Ya kan? Nah, ini gini. harus berdua. Harus berdua. Harus berdua. Gitu loh. Aku gini. Jadi dia kayak misalnya Kayak ke gini. belakang gitu. Nah, kayak gini-gini. Ini tapi di tengah Bu ya. Nah, di tengah. Jadi ini Bang Ari, kalau menurut Sifu kami, ini latihan dasar yang perlu diketahui dalam ilmu Wing Chun. Ini katakanlah mau nyerang ya. Coba Ibu nyerang misalnya. Ini nah, jadi dia bisa udah. langsung otomatis gitu loh, Bang. Nah, misalnya kita Misalnya mau aku ke sini, menyerang. nah gitu loh. Prinsipnya Wing Chun tuh tidak boleh mundur. Geser boleh. Oh, geser kanan kiri geser boleh. Loncat? Jangan. Superman. Nah, tapi saya masih belajar juga sih. Aku boleh coba? Boleh coba. Jangan. Ini Gimana? Apa sih? karena darah gurunya udah mulai mengalir. Coba gitu kayak tadi tuh, Bang. Ya, gitu. Nah, kaku ya. Nah, gitu. Set, Nah, set. misalnya Bang Ari coba pukul aja saya Bang Ari coba. Nah, Oh, gitu. iya, iya. Nah, Udah ada niatnya karena udah pertahanannya. keras. Oh, udah keras. iya, iya. Udah keras. Saya mau pukul Bang Ari juga. Ya, coba ya, kita. Coba kamu pukul. Nah. Oh iya, yang kiri. Loh. baru sebatas itu sih. Ini aja kita keringatan ya? Pemanasan nih bagus Bang. nih. Iya. Jadi waktu pemanasan itu ya, Oke. yang kita pelajari ada 27 gerakan. Gini ya, Dad. Kuda-kudanya Satu gitu yang loh. terpenting, Satu yang terpenting ini. Yang dasar. Jadi oke. dibuka Kaki? langsung gini, terus Gini sedikit dulu. aja. Oke. Buka. Buka. Nah, tutup. ini aja kita latihan kuda-kuda aja tuh bisa harusnya minimal sejam. Begini aja sejam. Kita coba. Nah. Set, tarik, Tarik. tes, buka, Set. set. Nah, semakin dia tertutup nih, misalnya semakin Semakin bagus. bagus. Karena Ini Wing perut Chun tuh ditahan prinsipnya, ya? Iya. Perut ditahan. perut- Oh, kurus ya? Langsung kurus loh. Itu memang aku kecil. Wing Chun. Serius, aku kecil. Kecil-kecil Kalau apa? pas ditahan. Nah, kayak gitu lah Bang Ari. Iya. Nah, kita tadi udah dengar Adele suara yang bagus. Sekarang aku pengen ajak nyanyi sepotong aja untuk menutup Erlasu and Aduh, Friends pengen kali dong. ini. Pengen dong. Lagu apa? Lagu yang ini dong. Lagu Mas Ari aja ya. Lagu kangen. Belum pernah loh. Belum pernah. loh. Oke. Aku tuh udah pernah duet sama Arman Maulana. Udah pernah duet sama Fadli Padi. Sama udah. Sari belum? Iwan Fals udah. Ari Aku Lasso. seacara tapi sering banget. Ya ampun. Berarti Pengen sekarang lagu belum? apa? I miss you. I miss you.
Kangen dong. Oh iya, aduh. Ini bahaya. Di situ. Sikat, Mer.